Di gurun tandus selatan Nevada, Amerika Serikat, dibangun sebuah pangkalan militer yang memicu pertanyaan dan teori-teori konspirasi di dalamnya. Wilayah yang dirahasiakan pemerintah AS, yang bahkan masyarakat umum dilarang untuk mendekat, banyak tanda peringatan, pengawasan elektronik, dan penjaga bersenjata di wilayah tersebut. Area 51, area yang terletak di tengah-tengah daerah yang dilindungi secara federal di Nevada Test and Training Range milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang kini dikenal sebagai Situs Keamanan Nasional Nevada yang berada di dalam Nellis Air Force Range yang lebih besar. Tapi di video kali ini kita akan mengulas titik balik yang sebenarnya terjadi dan apa yang disembunyikan pemerintah Amerika Serikat di dalam Groom Lake atau yang lebih dikenal sebagai Area 51. Pada tahun 1950-an, di era terjadinya Perang Dingin, Uni Soviet merupakan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat. Pada saat itu, Amerika mulai memantau Soviet dengan mengirimkan pesawat ke wilayah Uni Soviet yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah besar informasi tentang pencapaian ilmiah, seperti roket atau senjata, dan cara-cara untuk menanam lebih banyak makanan, atau membuat bahan bakar yang lebih efisien. Namun, pesawat tersebut memiliki kemampuan terbang yang sangat rendah, sehingga pemerintah AS khawatir pesawat terdeteksi oleh Uni Soviet. Pada tahun 1953, Angkatan Udara Amerika Serikat membutuhkan pesawat yang tidak terdeteksi radar dan bisa terbang dengan ketinggian sekitar 21 meter di atas permukaan laut. Untuk memenuhi hal tersebut, Eisenhower, Presiden Amerika Serikat saat itu, menyetujui proyek rahasia pengembangan pesawat pengintai yang diberi nama Aquatun pada tahun 1954. Pesawat tersebut diberi nama U-2. Untuk menjaga kerahasiaan proyek tersebut, Angkatan Udara Amerika Serikat dan CIA membutuhkan lokasi yang benar-benar terpencil, rahasia, dan jauh dari mata publik. Danau Garam Kering, atau yang lebih dikenal sebagai Groom Lake di Nevada, memenuhi persyaratan tersebut. Lokasinya yang terpencil dan dapat menjaga kerahasiaan informasi di dalamnya, sehingga pemerintah Amerika Serikat menjadikannya sebagai pangkalan rahasia militer untuk proyek tersebut. Area tersebut diberi nama Area 51. Nama tersebut diambil berdasarkan penomoran Komisi Energi Atom. Area ini juga termasuk kawasan uji coba nuklir pada saat itu. Secara resmi, Area 51 dibangun pada tahun 1955. Pada saat itu juga, pengembangan pesawat U-2 dan uji coba terbang mulai dilaksanakan. Namun, pada tahun 1966, pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pesawat militer Uni Soviet. Setelah insiden tersebut, Amerika Serikat mengembangkan pesawat baru yang diberi nama SR-71 Blackbird yang dijuluki sebagai pesawat mata-mata sempurna dengan performa yang melebihi ekspektasi militer Amerika Serikat dengan ketinggian terbangnya mencapai 24.000 meter di atas permukaan laut. Setelah pesawat U-2 ditembak jatuh, lahir generasi lanjutan yang disebut sebagai Project Hitam atau Black Project. Project tersebut menghasilkan pesawat SR-71 Blackbird dan F-117 Nighthawk, pesawat stealth operasional pertama dengan performa yang jauh melampaui U-2. Dan bentuknya yang aneh membuat publik yang tidak tahu apa-apa dan melihat Project Perak yang bergerak sangat cepat pada ketinggian yang mustahil melaporkannya sebagai Unidentified Flying Object atau UFO. Setiap laporan UFO yang diterima oleh militer AS langsung diselidiki. Karena pesawat ini merupakan hasil dari penelitian rahasia Area 51, militer AS menyembunyikan kebenaran dan mengatakan bahwa objek yang dilihat merupakan balon cuaca atau fenomena alam. Kebohongan-kebohongan inilah yang menjadi awal dari pertumbuhan teori-teori konspirasi terkait Area 51. Namun, karena desakan dari Undang-Undang Freedom Information Act, Amerika Serikat secara resmi mengakui keberadaan Area 51 dan merilis dokumen kegiatan pemerintah AS di dalamnya. Dalam hal ini, CIA mempublikasikan informasi yang sebelumnya dirahasiakan, seperti sejarah pengembangan dan pengujian pesawat mata-mata tersebut. Namun, bagi sebagian masyarakat, ini merupakan pengakuan parsial dan menanyakan mengapa butuh waktu puluhan tahun untuk mengakui sebuah pangkalan. Pemerintah AS tetap beralasan bahwa proyek tersebut merupakan prioritas tertinggi pada saat era Perang Dingin terjadi.
Pada tahun 1989, seorang pria bernama Bob Lazar muncul ke publik yang mengklaim bahwa dirinya pernah bekerja sebagai ilmuwan di fasilitas rahasia yang berdekatan dengan Area 51 yang disebut dengan S4. Bob Lazar mengaku bahwa pekerjaannya di sana untuk merekayasa ulang atau reverse engineering 9 piring terbang alien yang disimpan di pangkalan itu. Pesawat-pesawat tersebut berbentuk seperti piring terbang dan ia beri nama Sport Model. Namun, bagi para skeptis, Bob diklaim sebagai penipu yang memanfaatkan kerahasiaan ekstrim Area 51. Sebagian masyarakat juga meragukan latar belakang Bob Lazar yang mengaku bahwa pernah menempuh pendidikan di First Junior College, California dan mendapatkan gelar master di bidang fisika di Massachusetts Institute of Technology atau MIT dan elektromagnetik di California Institute of Technology. Meskipun latar belakang Bob Lazar sulit dibuktikan, namun beberapa klaimnya yang mengatakan bahwa Area 51 merupakan tempat uji coba rahasia terbukti benar, yang mana pada saat itu Area 51 merupakan tempat yang dijaga ketat dan mustahil untuk masyarakat sipil masuk ke dalam. Bahkan, CIA baru mengakui keberadaan Area 51 yang dijadikan sebagai tempat berbagai proyek rahasia Amerika Serikat pada tahun 2013. Bob juga mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam S4 menggunakan sistem keamanan yang sangat unik, yaitu menggunakan sensor tangan yang menganalisis kepadatan tulang tangan setiap orang. Dan beberapa tahun setelahnya, pihak Angkatan Udara mengaku pernah menggunakan alat itu yang bernama Identimat. Selain itu, Bob juga mengklaim bahwa elemen inti dari Sport Model adalah elemen 115, yang mana pada saat itu elemen 115 belum ditemukan sehingga Bob dianggap berbohong. Tapi pada tahun 2003, ilmuwan Rusia berhasil mensintesis elemen 115 dan diberi nama Moskovium sesuai dengan nama ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Penulis buku Area 51 An Uncensored History of America yang bernama Annie Jacobsen meneliti lebih lanjut Area 51 dan mewawancarai lebih dari 70 orang yang dipercaya memiliki informasi terkait fasilitas rahasia, termasuk 32 orang yang kerja dan tinggal di Area 51. Di dalam interviewnya, Annie Jacobsen mengatakan bahwa Area 51 merupakan tempat uji coba proyek rahasia Amerika yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika dan CIA untuk membuat teknologi dalam bidang mata-mata seperti pesawat, drone, dan teknologi canggih lainnya. Dan Jacobsen juga mengatakan bahwa area tersebut sangat rahasia dan dijaga ketat yang disebabkan oleh teknologi-teknologi di dalamnya. Dan penampakan UFO tersebut kemungkinan besar merupakan hasil dari pengembangan teknologi di Area 51 seperti pesawat UTSU yang bisa terbang dengan ketinggian sekitar 20.000 meter dan memiliki kecepatan yang tinggi sehingga menghasilkan spekulasi bahwa pesawat tersebut merupakan pesawat alien. Jacobsen juga mengatakan bahwa teknologi yang dikerjakan di dalam Area 51 sangat maju, sehingga sulit dipercaya bahwa teknologi tersebut buatan manusia. Jacobsen menyimpulkan bahwa Area 51 merupakan area yang misterius yang disebabkan oleh program sains yang sangat maju di dalamnya. Sejauh ini, Area 51 menyimpan sejarah luar biasa tentang pengembangan pesawat mata-mata tercepat dan paling rahasia yang pernah dibuat manusia sebelumnya.